Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fotografi model akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian. Model adalah orang yang berpose untuk fotografer. Dimulai dari sebuah ide, tema, atau imajinasi dari fotografer. Kemudian model yang baik akan menjadi aktor atau aktris yang membantu mewujudkan karya foto yang bagus sesuai tema yang diinginkan sang fotografer. Model yang baik adalah yang memiliki komitmen kuat akan pekerjaannya. Dalam kondisi apapun, ketika sedang dalam masa pemotretan, dia akan mengatur moodnya. Kualitas keterampilan model ini membedakan antara model yang pengalaman dan tidak. Jadi, model yang bagus itu tidak dinilai dari wajah dan postur tubuh saja. Saat fotografer bekerja dengan model yang berpengalaman, dia dapat berkonsentrasi dengan teknik dan hal-hal yang berkenaan dengan fotografi, seperti setting pencahayaan, kamera, dan alat lainnya, daripada mengatur pose dan ekspresi model secara spesifik. Meskipun demikian, fotografer harus berkomunikasi dengan model dan menyampaikan apa yang mereka ingin dapatkan. Kemudian model akan menggunakan keterampilannya untuk mewujudkan gambar tersebut dari pose, ekspresi, atau gerakan tubuhnya. Jenis lensa. Biasanya sebelum pemotretan, sang fotografer kadang bingung harus membawa lensa apa saja untuk bisa memotret seseorang model yang cantik dan ganteng dengan maksimal. Dalam artikel ini, kita akan mendiskusikan lensa apa saja yang baik digunakan pada saat pemotretan model. 1. Lensa tele. Lensa telefoto yang dimaksud adalah lensa yang berukuran fokal lebih dari 50 mm. Lensa tele yang paling populer adalah 85 mm, 135 mm ataupun 70-200 mm dengan menggunakan lensa yang agak panjang. Kita akan bisa menciptakan blur atau bokeh pada background dengan baik, sehingga potret sang model akan timbul dari latar dan terkesan 3 dimensi. Ini juga menghilangkan background-background yang bisa mengganggu. Manfaat dengan menggunakan lensa tele, yaitu akan ada jarak yang cukup jauh antara model dan fotografer. Ini bisa membantu untuk membuat sang model merasa lebih nyaman dan tentunya akan lebih bebas berekspresi dengan adanya jarak di antara model dan fotografer. Ini juga akan membantu dari segi perspektif. Misalnya, sang model kebetulan mempunyai hidung yang agak besar, maka dengan menggunakan lensa tele kita dapat menjaga perspektif agar hidung sang model terlihat proporsional dengan mukanya secara keseluruhan. Lensa tele juga membantu kita untuk merekam kecantikan sang model secara close up. Kita dapat melakukan komposisi yang ketat, seperti membidik muka sang model saja, atau bahkan hanya bibirnya. Tentunya dengan sedikit kreativitas kita akan bisa mendapatkan hasil yang lebih beragam. Dua, lensa wide. Lensa tele biasanya lebih umum dipakai untuk memotret seorang model. Namun, dengan menggunakan lensa wide, kita juga bisa tetap berkreasi dan tentunya akan menghilangkan gambar yang lebih unik dibandingkan fotografer lainnya yang hanya menggunakan lensa tele. Lensa wide yang populer untuk foto model adalah lensa 16-35 mm.
postur tubuh atau wajah dari seorang model tersebut. Seorang akan terlihat lebih gemuk jika diposisikan di pinggir frame, karena terkena oleh distorsi dari lensa. Namun, sang fotografer juga bisa menggunakan distorsi tersebut untuk menambahkan kecantikan dan kegantengan dari sang model. Dengan memframe sang model dengan posisi vertikal, kaki sang model akan terkena dampak distorsi dan terlihat lebih panjang. Lensa wide juga bisa digunakan untuk memadukan kecantikan sang model dengan keindahan pemandangan di sekitar, di lokasi photoshoot. Kadang sebuah foto model yang ingin ditonjolkan juga adalah lokasi pemotretannya. Sang fotografer bisa lebih bereaksi dengan menggunakan komposisi dan elemen-elemen dari material dan suasana yang tersedia di lokasi pemotretan tersebut. Ini teman-teman contoh foto model tadi. Tips memotret model. 1. Komposisi. Pasti sudah tidak asing dengan istilah rule of thirds, di mana membayangkannya frame dibagi menjadi 3 bagian secara vertikal dan horizontal. Lalu titik temu dari garis tersebut adalah tempat di mana sebaiknya meletakkan point of interest dari foto tersebut. Untuk pemotretan model, mata sang model seringkali menjadi titik fokal dari foto tersebut. Yang kedua, background. Seorang fotografer harus peka memilih background untuk memotret foto model. Janganlah terobsesi untuk menghasilkan bokeh atau latar model Anda. Namun cermatlah mencari warna atau elemen yang bisa menambah estetika dari foto Anda. Contoh foto berikut menggunakan harmonisasi dari warna baju sang model dan juga warna gambar bunga di dinding. Tiga bokeh. Pisahkan model dari latar yang ada dan bukalah diafragma lensa. Ini akan menghasilkan bokeh yang lebih creamy dan soft agar sang model benar-benar terpisah dari background dan seperti timbul dari foto. 3. White balance. Dengan perpaduan dari temperatur cahaya yang tersedia, harus menghasilkan sebuah foto yang unik, lalu menempatkan sang model sangat dekat dengan cahaya lampu kuning, dan mengubah settingan white balance menjadi temperatur cold atau berawan. Dengan demikian akan menunjukkan kekuningan dari cahaya lampu tersebut. Dan background lainnya yang hanya terkena cahaya matahari akan menjadi cold atau dingin. Lima, pose. Alangkah baiknya jika memotret seorang model yang pintar berpose. Sang fotografer hanya perlu menjepret sambil sang model berganti-ganti pose, dan akhirnya mendapat banyak foto yang menarik. Namun tidak semua model bisa berpose dengan sendirinya. Dan tugas sebagai seorang fotografer yang adalah yang membantu sang model untuk berpose, yang menambah kecantikan dan kegantengan dirinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, langsung teman-teman yang presentasi buat 2 pertanyaan yang mudah saja. Pertanyaan yang sesuai dengan PowerPoint-nya nanti akan diacak ya. Monggo silakan pertanyaannya. Ya Pak, bentar lagi diskusi untuk pertanyaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, silahkan. Jangan minta pertanyaan, tapi Anda membuat pertanyaan. Ya, jadi buat pertanyaan 2 saja. Cek. Baik Pak, bentar.
Ya, kemarin ada tugas ya di Instagram. Apa hashtagnya kemarin? Nah, ini salah satu Simetri. model. Ini masuk nggak ini jadi model ini, teman-teman? Masuk, Pak. Masuk ya. Masuk Nah, banget, ini Pak. kenal Pak, ya. masuk. Saya langsung lupa kalau saya lagi sakit, Pak, lihat mbaknya. Ya, Jodil ya. Ini model dia turunan Belanda nampaknya ya. Nah, Jawa Belanda kayaknya, Pak. ya. Dulu pernah motret sama dia distro tahun 2018-17an kalau nggak salah. Sekarang udah beda dia wajahnya ya. Memang kalau model ini banyak yang di endorse dan sebagainya. Karya-karyanya banyak juga. Oke, atau muncul di timeline ini. Baik, sudah siap pertanyaannya? Sampun, Pak. Silakan pertanyaannya. Ya, pertanyaan nomor 1 atau pertanyaan yang pertama. Bagaimana caranya memunculkan ide dalam berpose agar hasilnya berbeda dengan yang lain? Dan pertanyaan yang kedua, berapa lensa yang direkomendasikan untuk memotret sang model? Baik, langsung saja kita ajak. Silakan. Di sini ada banyak yang presentasi ya. Jadi mungkin absensi terakhir ya, Mas Muhammad Ma'ruf. Hadir? Hadir, Pak. Ya, silakan jawabannya. Ulangin, Mas. Tadi, Mas. Soalnya. Ya, saya ulangi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya memunculkan ide dalam pose agar hasilnya berbeda dengan yang lain? Dan pertanyaan yang kedua, berapa lensa yang direkomendasikan untuk memotret sang model? Pertanyaan nomor 1 saja boleh dijawab. Pertanyaannya yang mudah-mudah saja lah, ya. Itu sudah mudah kok, Pak. Udah ya. Baik. Ada jawabannya? Salah nggak apa-apa, Mas Ma'ruf? Jadi kalau salah buat makalah, ya enggak ya. Yang penting jawab aja ya, bebas makalahnya. Baik, kita hitung sampai 5. Mas Ma'ruf. Ya, ini ada yang mau absen baru ya, jadi 62. Nanti ini Putra, Landia Putra nih. Nah, sudah hadir belum di Zoom ini Landia Putra? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, silakan dibantu jawabannya karena absensi terakhir. Monggo. Gimana teman-teman? Ada yang mau menjawab? Baik, ini berarti tidak ada jawaban makalah ya. Kalau nomor 2 boleh nggak, Pak? Nomor 1 tadi agak nggak, Pak. Soalnya. Silakan. Mana suaranya? Ya, monggo.
Mas Makro. Baik, time out ya, waktu habis. Oke, selanjutnya mungkin kita cek ini bulan berapa teman-teman? 12. 12, Pak. 12. Tanggalnya tanggal 1. 2. 2, berarti 2, Pak. 12 tambah 2 berapa? Ah, ini nomor 14, Randy. Randy. Hadir Randy? Hadir, Pak. Ya, silakan. Soalnya tadi apa, Pak? Ulangin. Saya ulangin ya, Mas. Tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya memunculkan ide dalam berpose agar hasilnya berbeda dengan yang lain saat pemotretan. Yang kedua, berapa lensa yang direkomendasikan untuk memotret sang model? Pertanyaannya satu saja, dijawab satu saja boleh. Mungkin kelompok yang presentasi yang lain boleh dibantu soalnya, mungkin dari Mas siapa Saya membacakan. mau menjawab, Pak. Ya, silakan. Yang lensa buat foto model. Yang pertanyaan yang nomor 2 ya? Iya, Mas. Oke, monggo, silakan. Yaitu biasanya 16 sampai 35 dan 24 sampai 70 milimeter. Gimana jawabannya? Iya, Pak, sudah betul. Sudah betul, Pak. Baik, pertanyaannya masih kurang yang nomor 1 berarti ya. Oke, Mas Randy udah berhasil. Pertanyaan yang belum dijawab ini bulan 12. Nah, ini saja. Mas Arvin aja deh, ya. Hadir Mas Arvin? Hadir, Pak. Ya, monggo jawabannya. Mudah sekali loh. Biar gayanya beda kan, Pak. Maksudnya kayak anti mainstream gitu kan. Tadi. Siapa Mas Gusti ya? Iya, Mas. Iya, benar. Kok menurut saya sih kayak lebih diarahkan modelnya buat kayak foto-foto candid gitu. Jadi kayak nanti kan waktu jepret kayak apa sih itu namanya? Kayak burst gitu kan nanti dapet angle atau kayak pose yang beda gitu loh, Mas. Kok menurut saya gitu sih. Gimana jawabannya? Iya, sudah betul, Bapak. Sudah. Baik, teman-teman, sekarang saya lempar kembali ke peserta. Silakan 2 pertanyaan ya disampaikan ke kelompok presentasi ya. Jika yang presentasi tidak bisa menjawab, maka ada tugas tersendiri nanti. Oke, 2 pertanyaan dari peserta, silakan. Yang ingin bertanya. Saya, Pak. Silakan. Pertanyaannya, ini kan model kan, pasti model itu jenisnya ada berbagai macam. Sebutkan. Sebutkan apa, Mas? Ini kan tentang model kan. Model itu kan banyak jenisnya, maksudnya itu jenis-jenis modelnya itu apa aja? NIM-nya berapa, Mas? 20, 12, 16, 15.
16, nomor berapa? 14. Nomor 60, Pak. Nomor 60. 60. Ini, Adam. 60, Pak, 60. Ignatius. 60, Pak. Atasnya, Pak. Atasnya saya, Pak. Atas Adam, Pak. Baik. Kalimantan Barat. Baik, ada yang mau menjawab dari peserta atau kelompok, boleh untuk poin? Mungkin saya jawab ya Pak, setahu saya ya. Mungkin model itu ada beberapa jenis ya. Ada model iklan, terus model majalah, dan model produk. Itu saja, Pak. Baik, gimana Mas Ignatius? Cukup? Bisa, cukup, Pak. Cukup. Baik, ada lagi satu lagi pertanyaan dari peserta. Monggo. Mengenai foto model sebelum saya masuk ke materinya. Silakan Mas Hamdan. On audio kalau bisa atau video. Cek. Saya mau bertanya, apa perbedaan dari foto model dengan foto portrait? Apa yang membedakan dari kedua jenis fotografi tersebut? Nah, ini pertanyaan bagus Mas Hamdan Hidayat dari Ciamis. Baik, teman-teman yang lain, peserta atau kelompok, boleh mau menjawab. Sebutkan NIM-nya. Ada yang mau menjawab, boleh? Perbedaan potret dan model. Baik, kalau belum ada yang jawab, maka saya kasih materi. Semoga ini bisa menjawab juga dari Mas Hamdan. Ya, intinya kita kuliah daring, gimana supaya kita tidak garing. Nah, itu permasalahannya ya. Kira-kira teman-teman bisa tidak mengikuti kuliah daring ini biar tidak garing suasananya. Ya, salah satunya yang barusan itu ya. Baik, teman-teman, di sini yang buat makalah nampaknya absensi terakhir dan nampaknya Mas Makruf sempat menjawab tadi, tapi kayaknya suaranya nggak muncul ya. Jadi untuk makalah saya bebaskan, artinya SI04 untuk makalah tidak ada yang membuat untuk minggu ini ya. Cukup ada poin-poin dari peserta yang aktif ya, harapannya teman-teman biar nggak garing seperti itu tadi ya, online diskusi open gitu ya. Baik teman-teman, saya akan share sedikit materi, selanjutnya nanti kita bahas tentang di Instagram yang mana tugasnya simetri. Oke, foto model ya. Baik teman-teman, untuk foto model sendiri memang dia lebih ke arah wajah, baik itu cowok, cewek ya. Artinya objeknya orang, ya subjeknya orang. Nah, namun foto model ini sangat-sangat khusus. Kalau itu dikatakan wajah ataupun cewek atau cowok ya, wanita atau laki-laki. Karena berkaitan dengan orang, itu ada foto portrait tadi disampaikan Mas Hamdan. Kemudian ada foto human interest, kemudian ada foto HI ataupun human interest itu jurnalistik ya, aktivitas orang atau sedang jurnalisme, demo dan sebagainya, itu menyangkut dengan orang ya. Nah, permasalahannya di sini gimana?
Pertanyaan dari Mas Hamdan udah mewakilin apa perbedaan dari foto model dengan foto portrait, ya. Bahkan juga ada foto street photography, ya. Itu juga ada orangnya, ya. Nah, yang membuat perbedaan adalah foto model itu fokus pada men-set up atau men-setting dari temanya. Itu foto model. Men-setting dari make up-nya, kemudian baju, kostumnya, dan sampai ke arah background dan sebagainya itu di set up. Tapi kalau foto portrait, dia hanya simple, tidak seribet itu. Ya. Foto street lagi, itu mungkin sambil jalan-jalan, ya, urban, ya, jadi ke arah kota-kota. Itu perbedaan secara kasat mata, ya. Nah, foto model memang sangat berpengaruh dari wajah. Good looking is number one. Itu dikatakan itu. Jadi kita udah membuat 85%, ya. Itu udah membantu banget kalau itu foto model good looking is number one, ya. Tapi permasalahannya kita belum punya kenalan model, ya. Tidak punya relasi model, it's okay. Kita cukup mengandalkan teman atau keluarga, saudara, ya. Itu sebagai modelnya nggak apa-apa, ya. Dulu kita kalau di semester lalu kita hunting bareng teman-teman. Jadi di Taman Sari kita hunting bareng dan kita cari orang yang di situ jalan ataupun lagi mengunjungi Taman Sari, kita ajak diskusi, kita boleh nggak fotonya, itu modelnya itu akan bully dan sebagainya, ya. Karena masa pandemi nanti teman-teman yang mencari dari modelnya sendiri, ya, baik saudara, kerabat, teman, boleh, ya. Nah, di sini dikatakan kostum dan makeup. Nah, memang foto model sendiri itu men-set up atau men-setting. Jadi memang benar-benar dikonsepkan, ya. Kalau masalah dari kostum, make up, mungkin kerjasama dengan teman-teman yang lain. Misal nih, yang cewek make up, ya, itu lebih ke arah beauty-nya. Tapi kalau kostum, itu mungkin ke arah aksesorisnya, ya. Nah, di sini biasanya cewek-cewek kalau udah ahli make up, ya, make up, bisa menghasilkan sumber dana dari sini. Minimal Anda mendapatkan 150, 175 ribu, bahkan sampai 200-an ribu untuk sekali sesi, ya, baik itu foto wisuda, prewedding, wedding, bahkan foto model. Lumayan lah, ya. Kalau teman-teman bisa memanfaatkan situasi makeup seperti ini, terutama yang cewek, bisa sebagai sumber ladang penghasilan, ya. Kerjasama dengan vendor-vendor lain, kerjasama dengan teman fotografer. Ya, bro, saya makeup bisa nih, ya. Instagramnya ini, ya. Saya sering meng-makeup teman-teman prewedding ataupun wisuda, boleh. Anda kerjasama dengan fotografer. Nah, kebetulan saya di minggu ini ada sesi foto profile di studio, butuh makeup, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin berminat untuk sebagai makeup, ya, ataupun kecimpung dengan makeup, silakan bisa hubungi saya untuk tawarin press list-nya, ya, karyanya, nanti bisa kerjasama dengan saya juga, ya, untuk makeup-nya. Harga juga boleh didiskusikan. Baik, itu masalah makeup. Selanjutnya untuk masalah lokasi. Nah, dulu kita di Taman Sari. Tapi kalau masa pandemi ini, teman-teman bisa di lokasi dekat-dekat saja, ya, sesuai dengan wilayahnya. Sawah boleh, ya, di tembok putih boleh, kemudian di icon-icon kotanya boleh. Ajak temennya, ya, sebagai model, ya, gitu. Atau kalau bisa hunting bareng, itu lebih bagus menurut saya. Baik. Ini contoh yang di Taman Sari, ya, pakai HP, ya, install aplikasinya, lighting, flash, tripod, and divan. Kalau ini memang ke arah
prepare kita and be fun. Jadi kita mau foto model, ya malamnya kita briefing dulu. Ya, ngopi-ngopi dulu. Kasih tahu caranya, nanti besok briefnya seperti apa, biar kita ada chemistry-nya dapet, and be fun, udah dapet, saklek jadinya ya. Besoknya enjoy. Baik, ini contoh yang di Taman Sari, ya teman-teman. Dengan mural belakangnya ya. Ada cukup foto seperti ini. Simple. Nah, atau di bangunan kafe, silakan. Ya. Bagi yang suka prewedding, ini sangat membantu. Silakan upload karyanya, baik yang tahun lalu silakan, tidak apa-apa. Ya. Terus nanti pose dengan tangan ya, terutama bagi yang cewek. Karena kalau pose dengan tangan ini membuat beda dengan yang lain. Nah, contoh tadi kita lihat modelnya ya. Pose dengan tangan itu sangat-sangat mempengaruhi dari hasilnya. Kita coba di Instagram ya. Hashtag tadi siapa ya? Itu dia, satu aja. Nah, ini. Oke, misalnya ini ya. Ya, satu, di sini sudah menerapkan pose dengan tangan. Yang kedua, lighting flash, dan mungkin ini ada warna cahaya putih di sini, tambahan flashnya. Kemudian makeup jelas di wajahnya kelihatan, ya. Kostum jelas. Nah, disesuaikan dengan temanya. Nah, tapi permasalahannya kalau kita yang masih awam atau masih ingin baru berkecimpung di bidang foto model agak kesulitan. Termasuk saya ya. Memang harus kerjasama. Ini memang butuh timing, setup, setting. Nggak semena-mena waktunya ya. Beda dengan foto simetri tadi. Oke, ini contohnya. Ada juga mungkin Grace. Salah satu model di Pangkal Pinang kemarin yang saya ajak. Ya, gimana Mas teman-teman kira-kira? Masuk nggak nih? Masuk, Pak. Masuk ya. Masuk. Masuk dengan tangan, jangan lupa. Ya. Nah, ini salah satu yang foto saya kalau yang ini. Pas di Pangkal Pinang kemarin ya. Jadi konsepnya di imigrasi, kantor imigrasi ini memiliki fasilitas membaca bukunya dan dia mencoba untuk baca bukunya gitu. Ternyata dia putri tahun 2018 katanya gitu. Dan ini ternyata masih usianya 17 teman-teman. Nah, ini teman-teman usianya berapa nih rata-rata di kelas? Saya juga 17. Saya 16 lah. 17 kalau si Grace ya. Kepala dua, Pak. Gitu. Nah, selanjutnya kalau udah dapat konsep, ada perizinan sama modelnya, waktunya dijual di Shutterstock ya. Berat. Karena pakai komersial, harus pakai formnya ya. Ada tema bisnis seperti ini, education, kesehatan, apalagi tentang COVID. Aduh, keren banget ya. Orang Thailand, dia konsep video tentang work from home. Dan, wah, gila, duitnya banyak sekali dia dapat dari situ. Portofolionya sedikit, khusus video tentang work from home. Ya, $6.000 per bulannya. Ngeri sekali. Itu orang Thailand. Ada saya japri dia juga. Nah, ada tema group and friends, keluarga, kemudian ada juga lifestyle, shopping ya. Nah, ini tema 12-12 biasanya Desember, banyak sekali dijual ya. Teman-teman nyetok seperti ini. Nah, ini tentang di Amikom ya. Model-modelnya Amikom ini. Dulu banget ya. Masih zaman Stimik. Masuk ya.
Baik. Baik teman-teman, foto model seperti itu. Aduh, memang sulit kalau kita masih menggunakan handphone, tapi jangan khawatir, tugasnya simpel saja. Yang penting wajah orang, pose dengan tangan, dibantu dengan mural atau background-nya, ya baik itu di candi, tembok, ya atau dengan sepeda, lagi hits kan sekarang, ya. Mas Ervin juga bisa itu ya. Mungkin ya pose dengan tangannya itu yang cewek, tapi kalau yang cowok jangan ya, nanti bencong jadinya. Baik, ada pertanyaan 1-2 orang, monggo silakan sebelum saya kasih tugas di grup WA. Atau cukup jelas teman-teman? Kalau cukup jelas, kita showing tugasnya ya. Ini nggak ada suaranya nih, cuman saya doang nih. Jelas Pak. Jelas Pak. Saya ada Pak. Jelas. Nyimak. Pikir cari modelnya Pak. Nyimak Mbak Jody atau si Grace. Oke, ini saya kirim ke WA SI04 untuk tugasnya. H-1, hashtagnya foto model SI04 NIM, kemudian menggunakan kamera HP, mirrorless, DSLR, boleh foto model dan portrait. Artinya Anda dipermudah, kita mempermudah temanya ya. Yang penting wajah orang gitu. Dengan konsepnya teman-teman sedemikian rupa. Baik. Kita showing tugasnya. Hashtagnya kemarin simetri. SI04. Ada 50. Udah muncul teman-teman di screen layar teman-teman semuanya? Udah Pak. Ada 58. Silakan sebelum saya nilai, bagi yang bukan punya karyanya sendiri atau punya orang dicomot, kemudian diupload sebagai tugas, silakan dihapus. Karena kejadian di kelompok SI03 ya, dia upload foto simetri dan ketahuan ada yang japri ke saya, itu bukan punyanya dia, ya, otomatis saya kasih kartu kuning, dan kalau terjadi lagi di kelas lain, bahkan di kelasnya dia, maka kartu merah, artinya nilainya auto E. Fotografi nilainya E, karena mencomot karya orang lain. Ini contohnya. Ini foto bagus, simetrinya dapat, sendi-sendinya dapat banget. Ternyata ini best of the best di SI03. Setelah perkuliahan selesai, ada yang japri lapor ke saya bahwa ini fotonya bukan punya dia. Dan betul, ya. Jadi teman-teman, silakan. Bagi yang bukan karyanya di Instagram, mending dihapus. Saya menghormati karya teman-teman yang original. Ya, saya lebih menghargai teman-teman yang punyanya sendiri, ya, dan hasilnya lebih maksimal itu. Baik, 58 ya. Kemudian saya nggak mau tahu dari hashtag ini, bagi yang nggak muncul ya terserah Anda, karena saya hanya mematokkan seperti ini, baik itu di private ataupun akun baru biasanya nggak muncul, itu urusan Anda ya. Gimana caranya muncul? Nah, itu dipelajari sendiri ya, sesuaiin hashtagnya tentunya. Saya yakin muncul. Jadi setelah ini jika tidak ada yang dinilai, walaupun dia sudah ngupload dan bagus, otomatis saya tidak peduli itu ya. Saya hanya mematok pada yang di 58 ini. Baik. Karyanya yakin ini ori semua, original? Yakin Pak. Alhamdulillah ori Pak. Oke. Saya yakin Pak ori. Saya punya bukti otentik dari file saya. Baik, kita nilai langsung ya.
Boleh karya tahun lalu, is okay. Bantu. Nampaknya lebih banyak karena foto HP menggunakan HP ini ke tema simetri lebih banyak yang saya like karena bagus-bagus dan teman-teman harapannya lebih dimaksimalin. Ini bagus temanya landscape, tapi untuk simetrinya belum mas. Ya, lebih ke fokus ke gunung dan langitnya. Sebenarnya di sini tangganya ada, cuman simetrinya belum dapat secara framingnya. Oke. Simetrinya dapat ya. Oke, nice. Nice. Baik, nanti di Japri, jangan Japri deh, saya buatkan template untuk NIM-nya di list ya, di grup WA. Bentar, saya dulu ya. Chat di WA dulu. List name symmetry yang di like. Oh, sorry. Belum, nomornya belum ya. 1, 2, 3, 4. Langsung saja diisi sesuai dengan template. Nanti sampai jam 8.50 saya nggak terima dari listnya tersebut. Baik, kita lanjutkan untuk penilaiannya. Oke, simetri dapat. Ya, ini hadir yang punyanya siapa ini, Mbak Anissa? Iya, Pak. Ya, ada yang komen seru nggak nih? Oke, udah mulai nih teman-teman ya. Simetri.
Baik, penilaiannya udah selesai teman-teman. Silakan di list untuk name yang saya like. Selamat buat teman-teman. Nampaknya tugas simetri ini ada banyak yang baik dan bagus. Harapannya teman-teman bisa meningkat dari penugasan seperti ini ya. Silakan dioptimalkan ya. Besok tentang foto model seperti ini juga silakan dioptimalkan. Nanti akan ketahuan nanti di akhir perkuliahan ya poin-poinnya ya. Ini sudah ada sampai 30 poin ya. Bagi yang masih 2, 10, 20 bagus, enggak apa-apa. Yang penting ada poin terlebih dahulu dari teman-teman fotografi. Baik teman-teman, saya rasa udah cukup untuk fotografi tentang hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Ada pertanyaan atau mau menyampaikan pendapat, silakan satu orang. Cukup ya? Ada, Pak. Silakan. Sudah? Saya mau tanya, Pak. Silakan. Buat tugasnya besok background-nya nggak usah, maksudnya nggak harus background-nya nggak harus tembok, maksudnya pemandangan bisa. Bisa, yang penting ada wajah. Ya. Oke Pak, makasih. Baik, mari kita akhiri berdoa, dipersilakan. Terima kasih semuanya, SI 04, tetap kompak, dan jangan garing ya kuliahnya. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.